Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara, kita akan langsung bergabung ke Amerika Serikat untuk melihat bagaimana ataupun pernyataan apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan kesepakatan tarif dagang bersama Amerika Serikat berikut ini. Untuk pembelian energi, pembelian agriculture, dan juga untuk pembelian lain yang nanti Pak Rosan akan menjelaskan, itu nilainya sebesar 38,4 miliar. Juga ada sektor teknologi. Nah, di samping itu juga ada pengembangan critical mineral. Dalam hal ini adalah perpanjangan daripada Freeport McMoran dari Report lagi 2041 itu sampai ya. 2061. Kemudian ada pembelian jagung, pembelian cotton, kemudian terkait dengan shredded worn clothes, kemudian terkait dengan furniture, terkait dengan oil field recovery, kemudian juga ada hilirisasi dari pengembangan silika sampai silika iron untuk produksi semiconductor. Gitu ya. Jadi kayak mungkin Indonesia kan punya sumber daya alam yang sangat besar, gitu, sangat melimpah. Nah, itu yang mungkin yang ditargetkan oleh Amerika. Dan karena Amerika juga butuh orang yang membeli produk-produknya, maka Indonesia juga harus jadi pembelinya. Mungkin itu apa ya perjanjiannya. Jadi Amerika itu bisa dapat keuntungan tadi kan dapat bahan-bahan mentah, sedangkan Indonesia juga bisa jadi konsumen gitu karena harus membeli berapa banyak gitu kan tadi kan dari sumber jagung ataupun produk-produk dari Amerika. Nah, ini harus diwaspadai juga apakah ini menguntungkan Indonesia atau tidak. Kalau misalnya menguntungkan ya dilanjutkan, tapi kalau misalnya merugikan gitu, jadi misalnya harganya lebih murah sehingga bisa bersaing sama masyarakat yang warga lokalnya. Kalau misalnya warga lokal tidak mampu bersaing, itu akan mematikan ini ya usaha-usaha lokal gitu ya. Jadi harus dijaga nih seberapa besar yang harus dibeli ataupun seberapa besar yang harus dikeluarkan sehingga Indonesia itu dapat keuntungan dari perjanjian seperti ini. Jangan sampai kita hanya bisa dimanfaatkan tapi malah terus dirugikan gara-gara perjanjian yang tidak menguntungkan. Ada juga ya, kerjasama antar kawasan industri ataupun kawasan perdagangan dengan perusahaan Amerika. Nah, hari ini tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance, dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi. Dan dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR, Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara, dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade. Apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara. Ini juga harus diwaspadai nih, nggak cuma masalah Indonesia sama Amerika saja. Soalnya kalau di dunia internasional gitu kan, kita lihat nih siapa Amerika nih. Amerika itu punya lawan siapa misalnya dagangnya mungkin sama Cina gitu. Karena yang sekarang kan perang dagangnya itu Amerika sama Cina. Mungkin saja nih Amerika tuh pengen ngambil pasar juga di Indonesia karena kan kita biasanya tuh ambil pasar dari Cina banyak barang-barang KW ataupun
barang-barang yang diimpor dari Cina gitu. Nah, mungkin untuk melawan perang dagang tadi ada kepentingan Amerika juga untuk ngambil bagian di Indonesia. Karena Indonesia kan ngambil posisi yang netral. Dia bisa bekerja sama dengan Amerika ataupun sama Cina. Tapi tadi ya saling direbutkan nih antara mungkin Cina sama Amerika merebutkan pasar di Indonesia. Entah itu dari teknologinya tadi kan atau dari konsumennya gitu. Karena tadi ya kalau misalnya kita itu nggak tahu keuntungan yang kita dapat, ya kita jangan sampai bekerja sama. Tapi karena ya tadi ini urusannya memang data-data yang penting ya, kita nggak tahu nih habis dari kesepakatan ini apa yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, harusnya bisa dibatalkan karena kita juga punya hubungan sama Cina juga gitu. Jadi punya keuntungan. Kalau misalnya Amerika tidak menguntungkan, maka negara lain mungkin bisa menggantikan peran dari Amerika juga gitu sebagai bentuk token ini ya, keuntungan yang bisa kita tawarkan gitu. Karena ya itu masih ada perang dagang tadi yang bisa kita manfaatkan gitu ya sebagai posisi yang lebih menguntungkan jika ingin bekerja sama dengan negara lain. Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC 4 kali, kemudian 7 kali putaran perundingan, dan lebih dari 9 kali pembahasan in person maupun virtual dengan USTR atau Duta Besar Jameson Greer. Di dalam proses sebetulnya juga kita berbicara dengan Commerce ataupun Commerce Secretary dan Treasury Amerika. Namun Indonesia ini perjanjiannya memang kita dengan USTR, dengan Ambassador Jameson Greer. Kemudian AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia, itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu, dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain. Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus jadi kalau misalnya tarifnya 0% berarti dia nggak ada pertambahan nilai, sehingga mungkin bisa bersaing di pasar Amerika gitu kan, karena tarif tadi kan bisa menaikkan harga. Kalau misalnya harganya tinggi ya orang biasanya nggak mau beli kan, misalnya barangnya sama nih atau barangnya kurang lebih sama lah, maksudnya nggak beda jauh. Nah ketika ada tarif itu bisa menaikkan harga-harga barang dari luar. Nah ketika harga-harga dari barang luar itu dinaikkan gitu ya, masyarakat itu mungkin tidak akan tertarik dengan barang yang mahal, tapi fungsinya itu mungkin gak beda jauh dengan apa yang ada dalam negeri. Maka ini untuk mengatur nih supaya bisa bersaing harganya sama barang yang lokal. Kalau yang lokalnya itu tidak mampu bersaing gitu, misalnya yang impor lebih murah gitu kan, itu menjadi kita tuh bisa mematikan produk-produk lokal kita malahan. Makanya tarif itu sangat penting gitu. Ketika tarifnya dinolkan berarti Amerika telah memberikan keuntungan perdagangan gitu ke Indonesia supaya bisa bersaing dengan produk-produk dengan Amerika juga. Harganya itu bisa diturunkan lah
itu. Jadi nggak terlalu mahal di Amerika sehingga bisa laku. Kalau udah laku nanti kan ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Itu. Jadi masalah tarif ini emang apa ya, penting tergantung dari apa yang ditarifkan. Kalau misalnya barang yang mewah, barang yang mahal gitu kan, itu keuntungan mungkin sangat besar karena perbedaannya sangat tinggi gitu ya antara barang yang biasa, barang mewah sama mungkin barang yang fungsional gitu ya. Jadi macam-macam tuh jenisnya dan kita harus waspadai mana yang harus ditarif, mana yang enggak gitu. Karena kalau misalnya salah-salah menarif itu kita barang yang udah diekspor itu mungkin nggak laku gara-gara terlalu mahal di pasar Amerika. Aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0 karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia Gitu ya. membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import. Jadi ini mungkin akan mengancam ini ya produk-produk kedelai yang diproduksi sama Indonesia. Kalau misalnya kita impor ternyata barangnya itu lebih murah dibandingkan dengan barang yang lokal, gitu karena 0% nih. Tiba-tiba barang Amerika itu membanjiri pasar Indonesia, nanti produk-produk dari Indonesia itu tidak mampu bersaing karena lebih mahal gitu. Jadi kalau udah lebih mahal itu nggak laku. Nah kalau udah nggak laku ya perusahaan yang mungkin memproduksi kedelai itu bisa rugi di sana gitu karena barangnya nggak laku dan mengalami kerusakan. Namanya makanan kan ada masa simpannya. Kalau misalnya udah melalui masa simpan itu bisa membusuk, bisa rusak dan akhirnya tidak bisa dijual. Nah itu yang harus dipikirkan, apakah dengan tadi kebijakan 0% untuk bahan baku kedelai ini bisa bermanfaat bagi Indonesia atau tidak gitu. Apakah malah bisa mematikan produk-produk lokal di Indonesia. Nah kalau misalnya dari produk lainnya kayak gandum kan nggak ada yang produksi di Indonesia karena ya tadi Indonesia kan produk utama itu ya beras gitu kan, makanannya itu beras gitu. Kalau misalnya gandum itu tidak tumbuh di Indonesia dan itu mungkin bisa menjadi keuntungan di Indonesia karena di Indonesia itu bisa diproses tuh dari terigu ya, sesuatu yang nggak ada gitu di Indonesia itu diubah menjadi mie ya bilangnya noodle itu kan, akhirnya kita bisa ekspor produk-produk mie kita ke luar negeri sehingga ada pertambahan nilai di sana gitu. Jadi ada keuntungan yang bisa didapat ketika bertransaksi sama terigu gitu kan, karena terigu digunakan bisa diekspor kembali dengan produk yang setengah jadi yang lebih bernilai dibandingkan dengan gandumnya gitu. Jadi harus dipikirkan apakah barang yang masuk ke Indonesia itu bisa bermanfaat, berdampak positif atau tidak gitu ya ke masyarakat. Kalau misalnya tidak bermanfaat ya harus dipikirkan bagaimana caranya supaya bisa berdampak ke ya hal yang positif lah, jangan sampai malah ke yang negatif. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management terutama untuk perdagangan agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika.
Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan mesti kedua belah pihak disesuaikan. secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Oke. Jadi emang kadang perjanjian itu kan ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah gitu. Kalau misalnya masih bisa diubah, berarti masih bisa disesuaikan gitu. Kalau misalnya, wah ini tarifnya terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu, sehingga bisa mengganggu pasar, makanya harus diubah gitu. Itu berarti masih ada kelonggaran di sana, sehingga kita berarti masih punya ruang, nggak 100% dikendalikan gitu. Nanti berarti kita harus percayakan kepada pemerintah yang mungkin lebih bisa dalam menghitung ataupun memperkirakan untuk menyesuaikan, jangan sampai tarif tadi ataupun masalah dagang tadi itu merugikan bagi masyarakat ya. Jadi harus dipikirkan baik-baik, kalaupun ada yang kurang gitu mungkin harus dikonsultasikan atau diubah supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di Indonesianya gitu. Jadi jangan Amerika saja mendapatkan keuntungan, tapi Indonesia juga mendapatkan keuntungan karena resiprokal ya. Kalau resiprokal itu berarti dua-duanya itu dapat keuntungan dari suatu kerjasama. Kalau dari salah satu pihak saja yang mendapatkan manfaat, itu kayak benalu jadinya. Kalau satunya dirugikan, jadi kayak negatif gitu kan. Jadi kasihan kita yang diserap tapi tidak mendapatkan manfaat, sedangkan yang benalunya itu bisa mendapatkan manfaat tanpa harus mendapatkan efek negatifnya ya. Jadi resiprokal itu berarti dua-duanya mendapatkan manfaat dari kerjasama yang telah dilakukan. Tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.